Baik, halo selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu Anda untuk hadir dalam acara webinar hari ini. Semoga para peserta yang sudah join hari ini diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, webinar hari ini yang berjudul Optimalisasi Data dengan AI on Cloud akan ditemani oleh saya, Habibah Nabila, Digital Marketing dari Netflix Indonesia, dan juga ditemani oleh speaker kita hari ini yaitu Bapak Alfian. Baik, sebelum kita mulai acara webinar hari ini, saya ingin menjelaskan secara singkat rules dari jalannya webinar hari ini. Untuk rules of our webinar, yang pertama, para peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kemudian yang kedua, setelah penyampaian materi oleh speaker, akan ada game Spiradia, di mana kualifikasi pemenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang boleh berpartisipasi dalam game ini hanya peserta yang sudah mengisi survei saja. Kemudian yang kedua, hadiah juga akan diberikan kepada para pemenang games. Kemudian yang ketiga, akan ada hadiah juga untuk 5 peserta yang memiliki pertanyaan terbaik dan tentu saja ini diundi. Kemudian sambil mengisi survei, sesi Q&A juga akan berlangsung dan juga para hadirin dapat langsung menuliskan pertanyaan Anda saat sesi berlangsung pada kolom Q&A yang tersedia. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari hadirin juga akan dijawab secara langsung oleh pembawa materi saat sesi Q&A. Baik, mungkin dari para peserta masih ada yang belum mengenal nih PT Netmark Indonesia itu siapa. Izinkan secara singkat saya memperkenalkan profil dari PT Netmark Indonesia. Baik, PT Netmark Indonesia merupakan bagian dari Soma Gede Group, di mana Soma Gede Group ini sendiri memiliki 36 company, di mana 36 company ini juga bergerak di berbagai bidang, di mana diantaranya ada yang bergerak di bidang information technology, manufacturing, education, industrial supplies, dan juga general trading. Next. Baik, PT Netmark Indonesia sudah established since 1998, di mana CEO kami yaitu Bapak Taufik Hidayat dan juga COO kami yaitu Hidoto Sasaki-san. Di mana Netmark Indonesia ini merupakan perusahaan IT Solution Provider Company, anak perusahaan dari United Ltd Japan, di mana kami juga dibangun dengan misi untuk memprovide teknologi yang dapat membantu customer untuk memajukan bisnisnya. And as for our commitment to deliver a comprehensive and high quality standard of services, kami juga sudah tersertified as ISO 27001 dan juga ISO 9001 untuk manajemen mutu dan juga keamanan informasi. Next. And this is our milestone, di mana ini perjalanan kami dari tahun 98 sampai dengan tahun 2018, di mana tadinya dari tahun 1998 sampai 2014, kami hanya bergerak di bidang IT infrastruktur saja, kemudian di tahun 2017, kami mulai merambah di cloud, dan kemudian di tahun 2018, kami mulai merambah di cyber security dan juga iCraver. Next. And this is our core value, di mana core value ini merupakan sesuatu yang harus diemban oleh kami, tim dari Netmark Indonesia, yang terdiri dari nimble, excellence, trustworthy, motive, authentic, respect, knowledge, dan juga serve. Oke, so this is our data location, di mana our office headquarter ada di Jakarta Utara, di Sunter Agung. Kemudian untuk branch office kami ada di Cikarang, Sidoarjo, dan juga Pasuruan. Dan juga kami memiliki support office di Bali. Netmark sendiri, kita juga sudah berpartner dengan beberapa netmarks yang ada di Asia, di mana diantaranya ada di United Ltd di Japan, kemudian juga dengan netmarks di Filipina, kemudian di Thailand, di Singapura, di Shanghai, dan juga di Vietnam. Next. Okay, so this is our services, di mana kami menyediakan service consultation, procurement, implementation, dan juga maintenance. Next. Oke, so this is our detailed solution, di mana terdiri dari IT infra, di mana di IT infra ini kami juga menyediakan solusi untuk network infra, sampai dengan security dan juga data integration. Kemudian juga kami memiliki solusi iCraver, di mana iCraver ini merupakan solution package yang terdiri dari Industrial Internet of Things, Cloud, RPA, Artificial Intelligence, Virtual Assistant atau Chatbot, e-learning atau Learning Management System, dan juga reality yang terdiri dari virtual reality, augmented reality, dan juga mixed reality. Dan juga kami memiliki solusi untuk cyber security, di mana kami bisa support security monitoring sampai dengan pen testing dan juga training. Dan juga kami ada maintenance support, di mana kami bisa support preventive dan corrective maintenance sampai dengan managed service. Next.
And this is our detailed certification, di mana sertifikasi ini merupakan sebagai bukti bahwa tim dari Netmarks Indonesia merupakan tim yang berkompeten di bidang IT solution. Next. Okay, so that's it, and this is our detailed contact us. Bagi para peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut nih, kira-kira solusi dari Netmarks secara lebih detail itu seperti apa, bisa langsung menghubungi kami di WhatsApp dan juga di email kami di marketing@netmarks.co.id, dan juga Anda bisa mengunjungi website kami di netmarks.co.id. Dan juga don't forget to always keep in touch with us in social media dengan cara scan QR code yang ada pada layar Anda saat ini. Baik. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita di webinar hari ini, yaitu Pak Alfian. Silakan Pak Alfian, the platform is yours. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar dari Netmarks. Oke, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai perkenalkan dulu, nama saya Alfian, saya Data and AI Technical Specialist dari IBM Indonesia. Pada kesempatan siang ini akan bercerita sedikit mengenai IBM Cloud Pak for Data, Any Data, Any Cloud, Anywhere, di mana Netmarks ini ingin Bapak Ibu rekan-rekan di sini memiliki sebuah pandangan ke depan atau memiliki sebuah visi ke depan, bagaimana sih enterprise yang Bapak dan Ibu jalankan saat ini dalam mengelola data gitu ya. Kemudian bagaimana data itu di-treat dimanapun data itu berada, baik itu di cloud, di on-prem ataupun dimanapun itu. Kemudian bagaimanapun bentuk data tersebut gitu ya. Nah, di sini nanti saya akan bercerita apa itu Cloud Pak for Data, kemudian apa sih benefitnya, kemudian ada apa saja sih di dalam Cloud Pak for Data tersebut. Gitu. Oke, saya di IBM Indonesia sudah almost 5 years gitu ya di IBM Indonesia. Kemudian di perusahaan-perusahaan sebelumnya saya juga sudah bekerja di dunia IT juga. Di SI, kemudian saya juga pernah di di K3S gitu ya, di oil and gas company gitu di RIG. Sehingga beberapa experience saya yang related dengan IT ini juga disupport dengan beberapa experience saya di other relational field gitu ya. Jadi misalkan saya bercerita di migas, saya juga memang pernah dulu di area migas, kemudian di banking juga saya pernah handle untuk area banking, sehingga more or less mudah-mudahan apa yang saya ceritakan nantinya bisa bermanfaat dan bisa lebih memberikan gambaran real terhadap business use case atau case-case yang Bapak Ibu hadapi. Oke. Agenda kita siang ini yang pertama adalah ya saya akan bercerita sih apa data driven organization itu, kemudian apa sih konsep IBM dalam menghadapi data driven organization atau data driven company gitu ya. Kemudian bagaimana Cloud Pak for Data ini bisa men-tackle challenge-challenge tersebut. Kemudian yang paling menarik adalah nanti bagaimana deployment patterns dari Cloud Pak for Data tersebut. Apakah Cloud Pak for Data tersebut hanya bisa di-deploy di on-prem atau ternyata hanya bisa di on-cloud atau seperti apa, nanti kita bisa lihat ke depannya. Kemudian positioning IBM, industrial leadership itu seperti apa, nanti ada beberapa fun fact juga, dan beberapa fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Oke, ya. Sekarang jargon yang paling sering saya dengar adalah you are a data company now. Jadi hampir semua perusahaan-perusahaan yang bergerak ya yang saat ini gitu ya
mengutamakan data gitu ya. Jadi data itu saat ini menjadi sebuah the new oil. Kenapa data itu menjadi the new oil? Karena ya dengan data kita bisa melakukan apapun itu. Kita bisa melakukan analisa terhadap kondisi saat ini. Kemudian kita bisa melakukan prediksi untuk kedepannya itu bagaimana. Kemudian kita juga bisa mengantisipasi kondisi yang ke depan itu seperti apa dengan strategi yang bagaimana. Nah, semuanya itu dilakukan berdasarkan data, gitu ya. Jadi semua orang atau semua perusahaan-perusahaan yang memiliki data sekarang berlomba-lomba ingin mengutilize data yang ada di perusahaan tersebut. Nah, akan tetapi biasanya setelah kita memiliki jargon we are a data company gitu ya. Terus kita bingung nih, kita udah punya datanya, tapi apakah data ini sudah benar atau belum? Kemudian apakah data ini sudah bisa dipakai atau belum? Apakah data ini sudah bisa digunakan untuk melakukan prediksi atau belum? Nah, itu adalah challenge selanjutnya. Nah, kemudian setelah permasalahan mengenai data itu sudah selesai, muncul lagi permasalahan selanjutnya, yaitu adalah tools-nya. Tools yang kita gunakan sudah tepat atau belum. Kemudian tools yang kita gunakan sudah sesuai dengan data yang kita miliki atau belum. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena typically di luaran sana gitu ya, tools-tools yang ada gitu biasanya itu akan depends on the data types gitu ya. Jadi biasanya satu tools hanya bisa menggunakan satu jenis data dan kita tidak bisa menggabungkan dengan data yang lainnya. Sehingga apa? Hasil analisa dari aplikasi A atau dari tools A itu harus kita combine kembali dengan hasil dari analisa dari tools yang lainnya. Nah, sehingga itu nanti banyak sekali tools yang akan kita manage dan itu menjadi sebuah headache gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bicara tools, kita akan bicara lagi mengenai resource-nya. Resource kita capable nggak untuk melakukan analisa tersebut? Kalau misalkan saat ini kita punya tim data scientist, bagaimana kalau tim data scientist tersebut resign? Bagaimana kalau misalkan tim data scientist tersebut ada turnover, pindah ke divisi lain, atau misalkan dia melakukan pensiun dini? Posisi tersebut nanti akan vacant dan kita akan harus meng-hire data scientist lagi, melakukan training lagi sehingga skill set-nya sesuai dengan apa yang sudah ada gitu ya. Nah, challenge tersebut akan terus menjadi sebuah cycle gitu ya. Jadi tidak akan ada habisnya kalau misalkan sebuah data company itu salah melangkah atau salah strategi di sini. Nah, sehingga we are a data company. Yes, betul. Yes, we are. Kita memang sebuah data company. Tapi apakah data itu sudah sesuai? Kemudian datanya itu sudah bisa diakses dengan mudah atau belum? Kemudian tools-nya itu bagaimana? Kemudian skill set-nya itu mumpuni atau tidak? Nah, semuanya itu nanti akan menjadi sebuah challenge yang akan kita address menggunakan IBM Cloud Pak for Data. Oke. Nah, berdasarkan dari beberapa citation gitu ya dari beberapa media besar itu dari Gartner, Tech dan Forbes gitu ya. Jadi saya baca salah satunya, smart data will take priority over big data. For too long, the industry relied on sheer quantity of data with no quality metric for making key audience assumption. Nah, jadi dulu itu seolah-olah ketika kita sudah memiliki sebuah big data platform gitu ya, kita sudah merasa okay, this is good gitu kan. Nah, akan tetapi big data juga menjadi sebuah challenge lagi. Apakah big data tersebut datanya kembali lagi datanya memiliki pattern yang bisa kita analisa atau datanya tersebut meaningful buat kita, atau jangan-jangan kita berusaha membuat data lake atau big data yang sangat besar tapi berubah bukan menjadi big data atau data lake lagi, tapi data swarm atau rawa-rawa data gitu yang
yang ketika kita cemplungkan datanya ke situ, kemudian that's it, hilang datanya atau susah diaksesnya, susah diorganize-nya, kemudian susah untuk dilakukan analisa. Nah, sehingga instead of kita bicara only big data, kita juga harus bicara mengenai smart atau smart data. Artinya selain big data atau ukuran data itu semakin besar, kita juga harus memikirkan bagaimana data itu di-treat, sehingga nantinya ketika data tersebut diakses gitu ya, atau kita ingin mencari data tersebut, yang pertama mudah diakses, kemudian transparan, kemudian kita tahu data tersebut lineage-nya itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga nantinya ketika data tersebut dipakai untuk melakukan any other business analytics gitu ya, atau analytics journey gitu, data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan data tersebut transparan untuk diakses seperti itu. Oke, nah ini beberapa ya, statistik mengenai data driven gitu ya. Jadi 88% company gitu sudah mulai bergerak ke analitik, ke strategic decision yang didasarkan dari analytic things gitu. Jadi bukan hanya kita melihat bahwa oke, saya punya data A, kemudian tanpa didasari analytics apapun langsung mengambil keputusan, bukan seperti itu. Tapi saat ini hampir 88% company atau enterprise itu sudah mengarah ke analytical supported gitu. Kemudian 300%, nah ini yang paling besar, datanya itu ada di silo-silo. Nah, ini juga akan menjadi sebuah challenge gitu ya. Jadi data silo itu sangat common sekali di perusahaan-perusahaan. Apalagi kalau kita bicara data yang atau perusahaan yang memiliki departemen yang cukup besar gitu ya. Artinya ada departemen A, B, C, D, dan masing-masing itu baik mereka punya data atau memproduce data, itu pasti akan memiliki data silo kalau misalkan tidak di-manage dengan baik untuk masalah repository atau masalah penyimpanannya. Dan ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian 112% more likely to address unmet needs with the new data-driven business models. Artinya apa? Artinya 112% responden atau enterprise itu ya, mereka bicara bahwa saat ini data yang mereka miliki itu tidak sesuai dengan data-driven business models. Artinya data yang mereka miliki itu pertama dari sisi quality bisa jadi tidak meet, kemudian dari sisi data structure atau dari sisi data lineage itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan ke depannya? Nah, jadi sebentar, saya tidak terlihat. Ya, oke. Ya, jadi selanjutnya adalah bagaimana data manajemen complexity ini kita menjadi sebuah menjadi sebuah tantangan itu ya. Jadi 68% data itu belum teranalisa dengan baik, kemudian 37% barriers in connecting data source. Artinya apa? Artinya tadi data silo tersebut menjadi sebuah challenge ketika kita ingin menghubungkan data dari satu sumber data dengan sumber data yang lainnya. Kemudian 58% data quality is number one problem. Kenapa? Ya karena tadi instead of kita membuat big data dengan smart data, kita hanya mencemplungkan data tanpa kita tahu data itu nanti bagaimana. Akhirnya tadinya kita mau membuat sebuah big data atau data lake berubah jadi data swamp atau rawa-rawa gitu ya. Kemudian 39%
memanage data as a business asset. Ya betul, kita memang harus men-treat data as a business asset gitu ya. Nah, akan tetapi bagaimana sih kalau misalkan data itu tersimpan cross di sebuah enterprise itu ya, kemudian data tersebut ada berserakan, kemudian bagaimana kalau misalkan data itu ingin kita akses agar lebih mudah gitu ya. Tentunya itu akan costly jika data tersebut masih belum diatur sedemikian rupa. Kemudian data tersebut bisa ya, kalau misalkan kita bicara akses data gitu ya, seolah-olah memang ya hanya menghubungkan data, misalkan database kita membuat connection string gitu. Akan tetapi sebetulnya hal tersebut hanya visible untuk tim IT, sedangkan untuk business user hal tersebut menjadi sebuah hal yang membosankan atau jenuh. Setiap kali saya harus mengakses data, saya harus membuat connection string, kemudian saya harus melakukan query, kemudian saya harus menyimpan query tersebut ke sebuah tempat, dan berulang-ulang. Nah, hal tersebut yang tadinya ya tim data science atau end user yang harusnya fokus melakukan analisa, dia harus ya spend sometimes to access the data, to query the data, and then to save the result gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan data tersebut sangat rapid perubahannya atau pergerakannya, sehingga setiap kali ada ya jangankan satu hari gitu ya, bisa jadi dalam setengah hari saja data tersebut sudah sangat banyak pergerakannya. Ketika misalkan dia harus terhubung lagi, dia harus merefresh lagi, dan dia harus menarik data yang terbaru, itu akan sangat menjadi sebuah problem gitu. Oke, kemudian nah, jadi gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi di sebuah enterprise itu yang sangat besar, yang sangat masif itu, kita tentu saja memiliki berbagai macam sistem yang terhubung gitu. Nah, sistem ini as a business support gitu ya, artinya secara aplikasi ini bisa dipakai. Misalkan Salesforce, kita menggunakan database Oracle, kemudian kita menggunakan Teradata, Microsoft, kemudian misalkan di sini sebentar. Ya, di sini ada Python, ada SAS, kemudian di sini ada Watson, ada Tableau, Informatika, Anaplan, kemudian Cognos Analytics, Hive, Hadoop gitu ya. Secara by application mereka bisa dipakai untuk mensupport. Akan tetapi bagaimana kalau misalkan kita sudah bercerita mengenai saya ingin menggabungkan data dari berbagai macam sumber ini agar bisa dikonsolidasi menjadi satu analisa, menjadi satu kesatuan, sehingga ketika saya mau melihat current condition, the future condition, kemudian saya mau melihat bagaimana sih saya harus memiliki strategi untuk ke depannya, saya cukup melihat di satu page saja atau di satu aplikasi saja, tanpa harus ya berganti-ganti gitu ya dalam mengakses data tersebut. Nah, saat ini mungkin kalau misalkan dibilang di sini adalah tool oriented, ya betul ya, tool oriented, karena masing-masing tools ini memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian little value, saya sebenarnya agak kurang setuju dengan kata-kata little value ini, tapi ya memang seperti itu. Ketika aplikasi ini ada di sebuah ekosistem gitu ya, dia hanya akan memberikan value untuk hal-hal tertentu. Ketika kita mau menggabungkan dengan hal yang lainnya, kita perlu effort yang besar gitu ya. Nah, effort itu juga cukup kompleks dan costly gitu. Oke. Nah, bagaimana sih IBM memiliki strategi untuk men-tackle hal tersebut gitu ya. Jadi IBM saat ini memiliki sebuah framework, yaitu the AI Ladder. AI Ladder itu IBM perspektif gitu ya untuk kita sebagai enterprise dalam mengimplementasikan
journey to AI atau ya implementasi AI yang mature gitu. Kenapa? Karena tanpa adanya sebuah framework yang jelas atau yang matang gitu ya, AI kita hanya sebuah obrolan di meja makan atau obrolan di jam makan siang. Kemudian setelah itu that's it, sangat susah terrealisasi. Okay? Kenapa? Karena kita tidak memiliki tujuan yang jelas, kemudian step by step yang harus diambil terlebih dahulu itu seperti apa. Nah, IBM di sini memiliki AI Ladder di mana kita membagi ke 4 step besar, yaitu collect, organize, analyze, dan infuse. Nah, kemudian modernize ini adalah sebuah platformnya, gitu ya. Nah, jadi konsepnya collect di sini adalah kita membuat sebuah foundation di mana data yang akan kita gunakan itu agar mudah diakses, agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah istilahnya diakses oleh end user. Oke. Kemudian step selanjutnya yaitu organize. Nah, organize ini di mana kita melakukan business ready analytic foundation, yaitu bagaimana kita membuat sebuah foundation terhadap data yang sudah kita kumpulkan yang di step collect itu ya, kita gabungkan, kemudian kita buatkan sebuah rules, kita mappingkan dengan business terms, kemudian kita siapkan data tersebut agar secara quality datanya itu meet dengan apa yang akan kita lakukan di step selanjutnya, yaitu analyze. Nah, di step selanjutnya analyze, kita di sini sudah berbicara mengenai bagaimana kita membuat sebuah machine learning models atau AI models yang trusted and transparency. Trusted and transparency artinya di sini kita bisa melakukan audit terhadap models yang kita miliki, dan ini bukan juga sebuah black box yang kita tidak bisa memodifikasi hasilnya gitu ya. Jadi hasil dari prediction yang ada di dalam Cloud Pack for Data ini nantinya juga bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ladder selanjutnya yaitu infuse. Nah, infuse ini lebih ke bagaimana kita bisa mengimplementasikan prediction models yang sudah kita buat gitu ya ke day-to-day operational. Kenapa? Karena most likely AI atau machine learning experience ini hanya ada di area R&D gitu ya, tanpa kita bisa mengimplementasikannya. Kenapa? Karena untuk mengimplementasikannya biasanya kita perlu deploy lagi menjadi sebuah app server terpisah gitu kan. Kemudian kita membutuhkan special skills di situ untuk melakukan models management gitu ya. Nah, kita nanti bisa melihat bahwa dengan framework ini dan kita mappingkan dengan tools di IBM, kita bisa melakukan hal dari collect, organize, analyze, dan infuse itu hanya di tempat yang sudah dimodernize menggunakan ya AI atau hybrid cloud environment gitu. Artinya nantinya semua capability ini bisa ada di satu tempat sehingga bisa memudahkan mulai dari kita melakukan collect, organize, analyze, dan infuse. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa sih mappingnya? Ya, artinya tadi udah bicara mengenai AI Ladder. Kemudian sekarang saya bicara toolsnya. Nah, toolsnya adalah Cloud Pack for Data. Jadi Cloud Pack for Data ini adalah sebuah end-to-end solution gitu ya, yang memiliki capability mulai dari collect, organize, analyze, dan infuse di atas sebuah modernisasi platform gitu. Yang mengkombinasikan berbagai macam tools dari IBM yang sudah dimiliki oleh IBM. Jadi kalau kita lihat secara breakdown gitu ya, nah nanti
Cloud Pak for Data ini akan running di atas Red Hat OpenShift gitu ya. Jadi Red Hat OpenShift ini yang akan memberikan bukan kemampuan, yang akan memberikan fleksibilitas terhadap user dalam melakukan deployment, baik itu on-prem, on-cloud, maupun on-public cloud gitu ya. Kemudian base data services, artinya semua services nanti sudah terintegrasi satu dengan lainnya, tanpa kita harus melakukan integrasi secara manual gitu ya. Nah, di sini idenya adalah ketika kita, ya, idenya adalah mungkin untuk Bapak atau Ibu yang saat ini sudah menggunakan produk IBM gitu. Ketika kita mau melakukan integrasi dari satu aplikasi dengan aplikasi lain, di conventional deployment gitu ya, kita harus melakukan integrasi itu one by one gitu ya. Misalkan DB2 dengan Cognos gitu kan. Nah, kita harus melakukan integrasi itu secara sistem to sistem gitu. Kita harus add data source di Cognos menggunakan DB2, kemudian kita tarik datanya. Nah, sedangkan di Cloud Pak for Data secara otomatis integrasi itu sudah terbentuk gitu ya. Kita cuma tinggal pilih tabelnya saja di dalam DB2, kemudian kita bisa munculkan datanya itu di Cognos gitu. Oke. Kemudian nah di sini breakdown dari masing-masing ini ya, dari masing-masing tools. Jadi Cloud Pak for Data tadi siapa aja sih yang bisa pakai ini? Jadi Cloud Pak for Data ini karena disebutnya adalah end-to-end solution, Cloud Pak for Data ini bukan bisa dipakai, tapi memang ditujukan untuk hampir semua persona gitu ya. Jadi mulai dari application developer, business analyst, data engineer, data stewards, data scientist, dan business user bisa menggunakan platform ini. Kenapa banyak sekali persona yang bisa terbentuk atau yang terlibat di sini? Ya karena ini end-to-end solution. Jadi mulai dari kita tim application developer, bagaimana mereka bisa memanage models, kemudian bisa analis bagaimana mereka bisa mendapatkan insight, data engineer bagaimana mereka bisa melakukan data transformation, data quality, kemudian data steward bisa membuat policy and rules, kemudian data scientist bisa membuat prediction model, kemudian business user bisa melihat resultnya. Semuanya itu bisa menggunakan satu platform ini. Dan tentu saja integrated gitu ya. Jadi antara satu user dan user lainnya itu mereka bisa saling berkolaborasi. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan saya mau publish resultnya itu ke API? Tentu saja bisa. Jadi models yang sudah kita buat juga bisa dipublish as REST API gitu ya. Dan apakah harus di platform lain? Enggak. Jadi API-nya nanti dipublish langsung dari Cloud Pak for Data. Nah, jadi dari masing-masing persona itu gitu ya, nantinya tentu akan masuk ke masing-masing AI leader yang sudah tadi dimention di depan. Jadi ada yang nanti akan di area collect, organize, analyze, dan infuse. Nah, jadi untuk application developer, kemudian untuk data engineer, karena biasanya berkaitan dengan data, kemudian berkaitan dengan aplikasi, bagaimana integrasinya dengan aplikasi di luaran, nah akan kemungkinan besar akan bermain di area collect, yaitu di area data virtualization, event ingestion, streaming analytics, dan tools Apache Spark gitu ya. Kemudian untuk yang data engineer, data stewards, mungkin akan di area organize, di area data transformation, data quality, classification, policy and rules, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk data scientist lebih di area analyze gitu ya, bagaimana bisa membuat sebuah data science project, visualisasi, auto AI. Nah, nanti auto AI ini akan saya demokan bagaimana kita membuat sebuah prediction cukup dengan one click saja. Ya, kemudian bagaimana saya bisa memaintain model yang sudah saya miliki. Nah, kemudian business user gitu ya, bisa di area infuse, bagaimana dia bisa mendapatkan report secara real time, kemudian bisa juga melakukan financial planning and analysis gitu ya. Kemudian bisa ya berbagai macam dari sisi compliance juga bisa, kemudian dari sisi business
bisnis area gitu. Nah, semuanya ini di-deploy di atas Cloud Pak for Data atau Cloud Pak Core Services gitu ya, di atas Red Hat OpenShift yang tentu saja kita support di deployment di IBM Cloud, Amazon, Azure, Google Cloud, dan kita juga punya appliance atau hyperconverged system gitu. Oke. Nah, di sini saya akan deep down ke masing-masing area gitu ya. Jadi Collect ini kalau kita bisa bicara adalah ini ada area data management gitu ya. Jadi data management ini ya tadi ketika data tersebut susah diakses, artinya nanti apa yang akan kita lakukan di step selanjutnya akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena datanya saja susah diakses gitu ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah bagaimana kita bisa menghubungkan data itu dengan lebih mudah, kemudian data itu bisa diakses dengan secure, dengan aman gitu ya, di berbagai macam lingkungan, dan tentu saja data tersebut juga bisa di secure atau bisa diamankan. Nah, jadi di sini kita memperkenalkan konsep yang namanya data virtualization. Nah, di mana data virtualization tersebut memungkinkan kita sebagai IT admin atau sebagai tim IT untuk menghubungkan data-data yang ada di silo-silo. Jadi misalkan kita memiliki data di database SQL Server, kemudian kita punya database di Oracle, kita punya database di MongoDB, di PostgreSQL. Kita mau gabungkan, kita mau connect atau kita mau kumpulkan menjadi satu gitu ya, agar nantinya business user pada saat mengakses data tersebut dia tidak perlu bikin koneksi lagi dan tinggal akses saja datanya di mana yang dia perlukan itu. Nah di sini tim IT bisa membuat sebuah konfigurasi agar data-data silo tersebut bisa terhubung menjadi satu, kemudian bahkan bukan hanya kita menghubungkan data gitu ya, kita juga bisa melakukan join antar dua database yang berbeda. Misalkan saya punya DB2, saya mau join dengan MongoDB, kemudian saya punya DB2, saya mau join dengan Oracle gitu ya. Itu juga sangat possible sekali as long as kita punya key yang sama di dua database tersebut. Oke. Nah, kemudian data management ini juga akan berbicara mengenai bagaimana data tersebut bisa diamankan gitu ya. Jadi ketika kita bicara mengenai data juga kita pastinya akan sangat erat hubungannya dengan security gitu ya, data sensitif. Nah, bagaimana kita bisa mengamankan data tersebut? Nah, tentu saja dengan data governance dan self-service analytics gitu ya. Cloud Pak for Data ini memungkinkan kita dari tim IT untuk mengamankan data yang sensitif. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan kita membuat sebuah rules dan policy yang meet dengan kriteria yang akan kita amankan. Jadi misalkan kita ingin mengamankan data nomor KTP gitu ya. Nah, kita tinggal membuat sebuah rules bahwa nanti ketika sistem mendetek ada patterns 16 digit angka, kemudian semuanya itu angka, dan itu diidentifikasi sebagai nomor KTP misalkan, itu harus di-encrypt dalam bentuk di hash atau di masking. Seperti itu juga sangat possible sekali. Oke. Nah, kemudian setelah kita selesai di area collect atau data management, kita masuk ke area organize atau data ops gitu ya. Nah, di data ops ini sebetulnya sangat bisa dibilang menjadi sebuah foundation yang penting, yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika data yang sudah kita kumpulkan, kemudian datanya itu tidak bisa kita baca, artinya data itu misalkan banyak yang missing, kemudian data tersebut banyak yang duplikat gitu ya. Ketika nanti kita lakukan analisa, itu juga akan memberikan bias terhadap
terhadap hasil analisa kita. Nah, di sini bagaimana sih IBM bisa menjawab challenge tersebut gitu ya. Jadi dari data yang sudah kita hubungkan, yang sudah kita collect tadi itu ya, kita lakukan data quality terhadap data yang kita miliki, kemudian kita buat sebuah rules ketika misalkan data tersebut ada yang redundan atau ada yang duplikat. Nah, kita bisa melihat nih by system data yang duplikat tersebut memang betul-betul seharusnya adalah satu data atau memang betul-betul dua data yang berbeda. Nah, kalau misalkan data tersebut hanya satu atau dua gitu ya, mungkin kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Tapi bagaimana kalau misalkan data tersebut ada jutaan atau ada jutaan row gitu ya, ada jutaan data yang harus kita analisa. Nah, di sini adalah peran dari AI. Jadi AI di sini bukan hanya kita bicara membuat sebuah AI, tapi tools yang kita miliki juga dilengkapi dengan AI untuk bisa mengidentifikasi probabilitas tersebut. Jadi ketika data tersebut ternyata memang by rules yang kita define itu adalah seharusnya satu data yang sama, kita bisa merge data tersebut atau kita bisa hapus salah satunya. Itu rules tersebut juga harus kita define agar nantinya prediction kita atau result analisa kita tidak bias. Seperti itu. Oke, kemudian setelah organize, kita masuk ke area analyze. Nah, di area analyze ini kita sudah bicara mengenai data science area gitu ya. Nah, jadi setelah data tadi yang sudah kita collect, kemudian kita organize, sudah kita siapkan di satu tempat. Nah, kita bisa langsung melakukan data science project gitu ya. Jadi mulai dari kita membuat build and train AI models, kemudian kita deploy dan run AI models, kemudian kita juga bisa manage dan operate AI yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini mulai dari kita melakukan data profiling, quality and lineage dan policy based governance kita sudah tackle di area organize, sehingga nantinya ketika data tersebut sudah clean, kita bisa langsung masuk ke area visual modeling, develop and train, kemudian life cycle management, mulai bagaimana kita men-treat model tersebut, kita bisa mengedit model yang sudah kita buat dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa mendeploy model yang kita miliki sehingga model tersebut bisa kita manfaatkan untuk day-to-day operation. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa memanage ya dari sisi fairness, kemudian dari sisi automated optimization ketika terjadi sebuah bias atau drift detection. Oke. Nah, tentu saja ketika ditanya ini bisa nggak di satu platform, tentu saja bisa. Nah, ini nanti akan akan dilakukan juga di dalam Cloud Pak for Data. Ya. Nah, kemudian selanjutnya infuse AI application accelerated time to value with pre-built application. Nah, jadi setelah tadi kita membuat sebuah prediction gitu ya, kemudian bagaimana sih implementasinya ke day-to-day operation atau bagaimana sih kita bisa memanfaatkan model-model yang sudah kita miliki untuk membantu perusahaan kita atau enterprise Bapak Ibu dalam memanfaatkan AI apps tersebut. Jadi di Cloud Pak for Data kita ada beberapa sampel use case yang sudah proven dan sudah digunakan di beberapa customer gitu ya, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Jadi beberapa case-nya adalah next gen call center, expert assistance, kemudian untuk yang Watson Discovery kita juga bisa membuat sebuah
dokumen repository, dan bukan hanya dokumen repository saja, tapi di sini juga membuat sebuah knowledge base repository gitu ya. Kemudian Cognos Analytics yang paling populer gitu di sini sebagai tools untuk BI, data visualization dan reporting. Kemudian Planning Analytics with Watson, atau kalau misalkan di sini Bapak Ibu dulu familiar dengan PM1 gitu ya. Kita juga bisa membuat what if analysis menggunakan Planning Analytics, kemudian Regulation Technology, Anti-Money Laundering, Payment and Insurance, dan Conduct Surveillance. Nah, apps tersebut bisa kita deploy secara langsung gitu ya, menggunakan Contact for Data, menggunakan data yang kita miliki, kemudian bisa disesuaikan dengan use case yang akan kita hadapi. Nah, seperti yang tadi saya mention di awal, biasanya ketika kita mau melakukan infuse atau mengimplementasikan hal tersebut di day-to-day operation, itu menjadi sebuah challenge. Kenapa? Karena kita perlu mendeploy di sebuah app server yang ya cukup besar, kemudian costly, dan membutuhkan istilahnya skill untuk melakukan hal tersebut. Nah, menggunakan Contact for Data, kita bisa deploy apps tersebut langsung di atas Contact for Data, cukup dengan one click. Kemudian apps tersebut sudah bisa running dan bisa digunakan seperti itu. Oke, nah di sini selanjutnya adalah Contact for Data yang terbaru. Kita juga sudah support untuk Auto AI, Auto SQL, Auto Catalog, dan Auto Privacy. Nah, di sini Contact for Data yang terbaru ini kita lebih banyak fokusnya adalah di data fabric. Data fabric itu lebih bagaimana kita bisa menginline-kan ya dari data yang kita miliki sampai dengan Infuse AI. Oke, saya skip ini. Nah, kemudian next-nya adalah deployment models-nya. Bagaimana sih Contact for Data ini bisa di-deploy gitu ya? Karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah mulai muncul. Kalau misalkan saya ingin mengimplementasikan Contact for Data ini, tapi saya maunya di on-premise atau saya diinstal di server saya, it's okay, itu bisa. Kita support Contact for Data on x86 atau on Power, ataupun kalau misalkan ternyata ada yang tertarik, ada nggak sih yang modern appliance biar datang kemudian bisa langsung dinyalakan, bisa langsung dipakai. Kita juga ada model tersebut, yaitu IBM Contact for Data System. Atau kalau misalkan ternyata saya punya Pak cloud provider, tapi di AWS. Bisa nggak sih saya deploy di AWS? Tentu saja bisa. Nah, atau di Google Cloud Platform, tentu saja bisa. Nah, nanti sistemnya adalah Bapak atau Ibu siapkan infrastrukturnya, kita tinggal install Contact for Data di atas infrastruktur yang sudah Bapak siapkan. Atau kalau misalkan Bapak tidak mau repot, Bapak atau Ibu pengennya langsung udah pakai cloud-nya IBM aja, saya mau pay as you go. Bisa juga kita model yang namanya Contact for Data as a Service. Sehingga opsi-opsi ini memberikan fleksibilitas atau fleksibilitas kepada Bapak Ibu untuk memilih gitu ya, how we can deploy the Contact for Data on your company. Sehingga bagaimanapun bisnis model yang Bapak Ibu harapkan, ekspektasinya kita juga bisa meet dengan requirement tersebut, sehingga kita bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan AI journey tersebut. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah untuk yang di AWS atau existing customer AWS gitu ya, kita ada yang namanya program atau IBM Cloud Satellite. Ya, artinya IBM Cloud Satellite ini dapat membantu customer yang saat ini sudah memiliki instance di AWS itu ya, untuk push
job yang kita create di Cloud Vector Data untuk running di AWS yang Bapak atau Ibu miliki, sehingga tentu saja dari sisi investasi yang tadinya harus running semua di AWS, Bapak bisa split, misalkan sebagian running di on-prem, kemudian hanya jobnya saja yang di-push ke AWS, sehingga mengurangi cost dari data movement, kemudian mengurangi cost dari sisi penggunaan bandwidth di luar di AWS sana, seperti itu. Atau kalau misalkan mau semuanya deploy di AWS, it's okay, itu juga tidak menjadi masalah. Oke, nah kemudian ini Cloud Vector Data as a Service, artinya capability-nya sama Cloud Vector Data baik itu di on-prem, on-cloud ataupun as a service, hanya saja model deployment-nya saja yang berbeda. Ya, untuk Cloud Vector Data as a Service semuanya di-manage oleh IBM. Kemudian untuk Cloud Vector Data System, sistemnya nanti akan di-manage oleh IBM, akan tetapi penggunaannya nanti akan langsung diserahkan ke end user pada saat sistem tersebut up and running. Untuk Cloud Vector Data System tersebut sudah ada beberapa customer di Indonesia yang menggunakan Cloud Vector Data, dan seperti yang di-mention oleh IBM bahwa Cloud Vector Data ini ready dalam 4 hours gitu ya. Jadi ketika mesin itu datang, 4 jam kita setup, kemudian bisa langsung dipakai untuk operasional. Seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana sih kalau misalkan di sebuah company tersebut kita memiliki kekurangan skills dari data science gitu ya. Jadi kalau berdasarkan yang saya perhatikan gitu ya, company-company yang berbicara mengenai data science gitu ya, ini sudah mengimplementasikan data atau sudah mempunyai data science team yang cukup solid. Nah, akan tetapi ketika ada pergeseran atau ada pertukaran pemain di data science ini, biasanya perusahaan tersebut menjadi sangat suffer atau sangat kesulitan sekali untuk mengidentifikasi cost-nya, kemudian bagaimana kita bisa meretain data science team tersebut, kemudian bagaimana sih kita bisa mengutilize data science team dibandingkan kita harus mencari orang. Jadi typically kita itu kesulitan dalam mendapatkan tim data science, sehingga kita akan lebih banyak mencari gitu ya, daripada memanfaatkan tim yang sudah ada. Nah, sehingga ini menjadi sebuah challenge ya ketika kesulitan mencari tim data science. Nah, IBM dengan Cloud Vector Data gitu ya, kita support multidisipliner teams gitu ya. Artinya ketika kita bicara data science, biasanya ada beberapa, saya biasanya membagi tim data science itu menjadi beberapa area atau beberapa generation gitu ya. Jadi generasi yang pertama saya sebut adalah old generation, generasi yang kedua adalah new generation, kemudian ya generasi yang ketiga adalah transisi generation. Nah, generasi old atau orang tua gitu ya, dalam tanda kutip orang tua, biasanya lebih suka yang coding, yang melakukan code base gitu ya. Jadi semuanya itu by manual, atau kita bisa sebut adalah programmer data scientist. Nah, ini biasanya orang yang skillnya sudah sangat mature, kemudian sudah cukup berumur, sehingga biasanya knowledge untuk menggunakan yang codeless atau yang UI base itu kurang gitu ya, kurang berminat di area situ. Nah, kemudian data scientist selanjutnya itu yang new generation atau yang transition generation dulu ya, itu dia lebih suka menggunakan yang UI base gitu ya, atau user interface base gitu. Kemudian dia bisa melakukan klik-klik terhadap apa yang akan dia kerjakan, cukup klik tanpa dia harus melakukan coding yang cukup banyak. Nah,
itu juga nanti kita sebut sebagai visual data scientist. Nah, kemudian selanjutnya adalah new generation atau orang-orang yang atau tim data scientist yang lulusan baru gitu ya, yang baru-baru mengenal data scientist. Semuanya itu serba inginnya itu automated gitu ya. Semuanya itu mulai dari data preparation itu udah automated, model buildingnya juga udah automated. Kemudian dia hanya ingin melihat dari resultnya, kemudian dia bisa memilih result tersebut dan dia melakukan tuning. Nah, dari beberapa area atau beberapa generasi data scientist ini, memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada ya kelompok-kelompok user seperti ini. Nah, bagaimana sih Cloudpack for Data ini bisa mengadres hal-hal tersebut? Ya, tentu saja kita di IBM melihat fenomena tersebut bahwa kita harus mengakomodasi sekian banyak tipe user gitu ya. Jadi kita juga untuk yang old generation kita support untuk ke notebook atau kita bisa coding gitu. Kemudian untuk yang the new generation atau yang UI based gitu ya, cukup klik drag and drop itu juga bisa. Kemudian atau yang auto AI atau yang semuanya itu serba automated dan kita cukup memilih dari result dari prediksi yang sudah dibuat oleh sistem. Itu juga sangat possible sekali gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya fenomena tersebut, IBM juga dalam Cloudpack for Data sudah sangat siap mempersiapkan tools-tools yang nantinya akan dipakai oleh various kind of user gitu ya. Jadi tools-tools tersebut juga sudah siap dan bisa digunakan bagaimanapun skenario-nya gitu. Oke. Ya, jadi nanti di sini saya akan jelasin bagaimana auto AI kita bisa membuat sebuah AI atau pipeline gitu ya, cukup dengan satu klik data, kemudian hasilnya bisa diekspor ke dalam notebook. Atau menggunakan SPSS modeler sehingga hasilnya itu atau pada saat kita membuat kita cukup klik-klik saja dari kanvas dari sebelah sini ke spotlight di tengah, gitu ya. Atau misalkan untuk atau old generation user yang lebih suka melakukan coding, saya juga bisa melakukan coding menggunakan Jupyter Notebook di Cloudpack for Data. Oke. Nah, kemudian run any models. Nah, selain kita bicara mengenai AI gitu ya, kita juga kadang bicara juga mengenai GPU. Bisa nggak sih kita pakai GPU untuk deep learning analytics gitu ya? Tentu saja bisa. Cloudpack for Data support GPU utilization gitu ya. Dan kita juga bisa memanfaatkan GPU untuk melakukan sharing gitu ya. Artinya kita environment yang kita bentuk juga bisa support untuk kolaboratif. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih prediction type yang ada di Cloudpack for Data gitu ya? Apakah hanya deskriptif saja atau bisa sampai preskriptif? Nah, tentu saja kita support various kind of analytics gitu ya, mulai dari deskriptif, prediktif sampai dengan preskriptif. Bahkan kita juga ada yang namanya decision optimization, di mana kita bisa buat constraint gitu ya. Ketika kita mau membuat sebuah ya contoh yang paling simpel adalah rute optimal terhadap sebuah transportasi gitu ya, bagaimana mana yang paling profitable dan mana yang paling harus dihindari. Kemudian kita bisa melakukan scheduling, decision, dan plans, itu juga kita sangat possible sekali menggunakan Cloudpack for Data. Oke. Ya, oke. Kemudian selanjutnya adalah ini positioning IBM di Forrester itu ya. Di sini IBM ada di leader di kuadran kanan atas di leaders gitu ya. Diikuti oleh SAS dan Microsoft dan Google, SAP di posisi-posisi selanjutnya. Oke. Kemudian ini beberapa posisi juga IBM Cloudpack for Data dari masing-masing solusi, Watson Studio, Watson Knowledge Catalog, Cloudpack for Data, Watson Assistant,
IBM Watson Discovery dan Watson Discovery yang AI-based text analytic platform. Hampir di semua apa namanya aspek IBM ada di Reader Quadrant. Oke, ya mungkin ini saja yang presentasi yang bisa saya share. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya ingin share sedikit mengenai live demo. Jadi saya ingin memperlihatkan sebentar. Oke. Ya, oke. Ini adalah tampilan Cloud Pak for Data. Nah, ini tampilan Cloud Pak for Data ini bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin account di cloud.ibm.com, kemudian bisa provision satu service di sini sehingga bisa Bapak Ibu coba. Nah, ini for free, jadi beberapa service-nya itu juga bisa dimanfaatkan untuk ya coba-coba dengan limited capability. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana saya membuat sebuah ini ya auto AI atau sebuah prediction models itu ya cukup dengan satu klik saja. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah apa namanya eksperimen tersebut. Cuma saya akan coba running sekali lagi. Oke, di sini saya coba buat. Auto AI di sini idenya adalah kita membuat sebuah prediction, kemudian bukan hanya sebuah black box, tapi kita juga nantinya bisa mengedit gitu ya hasil dari prediction tersebut. Nah, di sini ada dua opsi, browse untuk memilih file atau kita select from project. Nah, karena sebelumnya saya sudah punya file, saya ambil dari project. Oke, saya pilih fraud dataset. Oke. Nah, di sini saya akan prediksi sebuah fraud list-nya. Nah, menggunakan Cloud Pak for Data, selain kita bisa langsung melakukan menjalankan tools tersebut, kita juga bisa melakukan konfigurasi terhadap eksperimen setting yang kita ingin lakukan gitu ya. Jadi kita bisa pilih klasifikasinya, apakah itu binary classification, multi-class classification, regression, kemudian optimize metricnya itu seperti apa, and so on. Oke. Nah, kemudian once semua konfigurasi itu sudah sesuai, kita bisa langsung klik run eksperimen dan sistem akan otomatis membaca dataset yang kita miliki dan dia akan mengenerate sekian pipeline untuk kita pilih. Nah, di sini karena running model ini cukup memakan waktu ya, mungkin sekitar 5-10 menit atau 3-5 menit, saya sudah siapkan nanti resultnya seperti apa. Oke, saya perlihatkan resultnya. Nah, di sini menggunakan data sampel yang sama, saya sudah running. Dan ternyata di sini saya mendapatkan 8 pipeline dengan pipeline nomor 7 yang diberi tanda bintang, artinya dia adalah top performer. Nah, di sini saya mau lihat nih bagaimana sih apa namanya kondisi di dalam pipeline tersebut. Nah, saya bisa buka pipeline tersebut, kemudian saya bisa melihat model information-nya, kemudian feature summary-nya, kemudian di sini model evaluasi itu seperti apa, confusion matrix, true false, false true, gitu ya. Kemudian precision recall-nya itu seperti apa. Nah, kemudian gimana kalau misalkan saya mau mengedit atau saya merasa oh ini masih kurang oke nih. Gimana sih saya mau mengedit? It's okay. Ini di sini ada tombol save as. Ada dua pilihan, ada pilih save model dan save waktu. Ketika kita pilih model, artinya model tersebut sudah ready to deploy, atau kalau misalkan kita mau edit, kita pilih notebook. Nah, di sini saya akan pilih notebook, kemudian saya pilih create. Oke. Nah,
Once notebook tersebut sudah terbentuk di dalam Cloud Pak for Data, kita bisa melakukan operasi atau operation untuk melakukan edit gitu ya terhadap models yang kita miliki. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa apa yang dihasilkan oleh Cloud Pak for Data ini bukan sebuah black box. Artinya user pun memiliki akses untuk melihat apa sih coding di dalam pipeline tersebut, kemudian apakah hasilnya itu sebuah proprietary-nya IBM atau bukan, atau hak ciptanya IBM atau bukan. Hasil dari present tersebut juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, sehingga bukan merupakan property right-nya IBM untuk mengedit notebook tersebut. Oke, kita bisa mengedit, kemudian kita juga bisa melihat apa sih sebetulnya dilakukan oleh Cloud Pak for Data pada saat melakukan AutoAid tersebut. Jadi mulai kita melakukan install, kemudian mengambil datanya, kemudian melakukan parameter, kemudian mengestablish ke machine learning connection gitu ya, dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita bisa deploy dan bisa gunakan Cloud Pak for Data ini sebagai REST API. Ya, kurang lebih dari saya ini saja. Sudah hampir 1 jam. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Sebelum webinar hari ini kami tutup, kami ingin menginfokan bahwa kami ada promo menarik terkait produk dari IBM yang akan dijelaskan oleh Pak Kevin. Silakan Pak Kevin. Oke, halo, selamat siang semua. Terima kasih Pak Alfian dan para hadirin yang sudah join di event Netmark hari ini. Melengkapi presentasi Pak Alfian tadi bahwa Cloud Pak for Data itu fungsinya sudah sangat banyak dan sangat membantu untuk company. Kami dari Tech Data ingin memberikan promo untuk semua end user yang hari ini bisa join. Promo ini valid sampai 30 Desember 2021, di mana promo ini apa aja akan saya share. Oke, slide-nya sudah terlihat? Oke, sudah Pak. Sudah ya. Yang pertama pasti yang Cloud Pak for Data, dari Tech Data Indonesia bekerja sama dengan Netmark juga, kita ada promo pay only 1%. Jadi untuk nanti apabila ada pertanyaan atau inquiry terkait Cloud Pak for Data ini, sistem payment-nya seperti apa, lalu dari segi pricing bagaimana apabila karena ini mendekati akhir tahun ya, kita semua tahu bahwa mungkin akhir tahun ada dari company biasanya bisa menggunakan budget-budget yang tersisa untuk diserap, lalu juga sama seperti government juga mungkin apabila dari customer Netmark hari ini yang join ada dari government, mungkin kita bisa melakukan planning untuk di tahun depan. Jadi promo ini pay only 1%, berlaku untuk 8 bulan pertama. Nanti untuk detailnya akan saya infokan di akhir. Selain Cloud Pak for Data, kita juga ada promo untuk Cloud Pak for Automation dan juga ada Cloud Pak for Security. Jadi dari IBM itu untuk solusi Cloud Pak memang ada beberapa pembagian field, tapi yang fokus kita hari ini memang untuk Cloud Pak for Data. Lalu untuk penjelasan yang dimaksud 1% itu apa? 1% yang dimaksud di sini nantinya dari nilai total solusinya itu akan kita dari end user kita akan komunikasikan dengan pihak leasing. Jadi dengan pihak leasing nanti itu akan sistem payment-nya seperti cicilan atau KPR, di mana temponya adalah 36 bulan dan di 8 bulan pertama promonya dari segi customer cukup membayar 1% dari nilai total solusi. Misal total solusinya 100 juta, berarti 1%-nya adalah 1 juta dan 8 bulan pertama untuk penggunaan solusi ini cukup bayar 1 juta rupiah
seperti itu. Dan di bulan sisanya menyesuaikan. Jadi promo ini cukup baik untuk karena kita tahu semua after COVID effect ini banyak company yang mungkin anggarannya sudah shifting dari capital expense to operational expense, di mana banyak company yang lebih sekarang untuk masalah budget atau masalah purchase akan lebih konservatif atau lebih menjaga untuk operating expense yang stabil, seperti itu. Jadi promo ini valid sampai 30 Desember 2021. Silakan kontak PIC ataupun kontak tim marketing netmark. Apabila dari customer hari ini yang ingin kita visit untuk kita share lebih detail terkait perhitungannya, nanti juga bisa kontak tim marketing netmark. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kevin atas penjelasan mengenai promonya. Gimana teman-teman, menarik bukan promonya? Yuk, tunggu apa lagi? Teman-teman bisa langsung menghubungi kami di marketing@netmarks.co.id untuk mengetahui lebih lanjut kira-kira promonya ini seperti apa. Baik, saya dan Pak Alfian dan juga Pak Kevin pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada semuanya dan juga sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.